Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Iksan Alfianudin, mahasiswa SI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester, yaitu mewawancarai anak 3 SMA. Ini adalah mata kuliah bimbingan karir. Di sini saya sudah bersama anak kelas 3 SMK. Silakan bisa diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Erlanda Danurasa dari SMK 1 Purwakarta, kelas 12, jurusan Teknik Mesin. Jurusan Teknik Mesin. Nah, mungkin Erlanda bisa diceritakan sedikit bagaimana keseharian di sekolah? Keseharian saya di sekolah seperti murid biasa, seperti belajar, mengerjakan PR, bermain dengan teman-teman, dan lainnya. Selama pembelajaran berlangsung selama kurang lebih kan udah mau 3 tahun ya, udah mau lulus karena sekarang udah kelas 3. Nah, selama pembelajaran di sekolah mungkin gimana? Ada kesulitan apa biasa atau lancar apa bagaimana? Oh, tentu saja kalau pas sekolah ada saja kesulitannya, seperti sulit memahami tentang materi. Ada pelajaran matematika, terus tuh ada pelajaran kayak bengkel gitu. Nah, kalau yang sukanya biasanya pelajaran apa yang paling menurut kamu, saya bisa nih di pelajaran ini gitu? Pelajaran sejarah. Sejarah suka Ya. berarti di pelajaran sejarah. Nah, tadi katanya matematika kayak susah ya? Ya. Nah, itu biasanya yang menyebabkan susah itu di bagian mananya? Apakah cara gurunya dalam menjelaskan materi atau bagaimana? Coba bisa diceritakan. Susahnya tuh di saat memahami gimana caranya, kayak ini bisa dikali ini terus hasilnya ini gitu. Nah, jadi mungkin memang sulit saja untuk dipelajari mungkin. Jadi mungkin harus ada jam tambahan-tambahan lainnya untuk belajar sendiri gitu. Ya. Karena mungkin belajar di kelas kan waktunya terbatas juga. Terus kan matematika emang rumit. Jadi mungkin solusinya bisa untuk belajar lebih banyak sendiri untuk memahami materi di luar jam sekolah. Tapi udah pernah ngobrol sama guru matematikanya terkait kesulitan di dalam memahami pelajaran? Sudah sih, soalnya saya juga kalau di pelajaran MTK tuh kayak bukan dikasih soal, terus si soalnya itu kebesokan harinya tuh kayak dites lagi gitu. Jadi di rumah tuh kayak lihat dulu YouTube gimana caranya yang tadi dipelajari gitu. Baik. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Nah, itu ini ya, belajar. Nah, terkait setelah 3 tahun ini, rencana yang akan ada di Erlanda udah ada belum untuk melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya atau kerja atau apa gitu? Saya sih rencananya tuh kayak mau kuliah dulu sih. Kuliah Ya, di mana kalau boleh tahu? kemungkinannya sih di daerah Bandung. Daerah Bandung. Ya, Untuk kampusnya udah searching, udah cari tahu tentang jurusan atau kampus yang ingin ditempati untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi mungkin? saya sih sudah searching, terus sudah nanya-nanya juga ke guru-guru, kayak guru-guru yang berkaitan seperti kayak guru BK-nya, terus ke orang tua, ke guru jurusan juga gitu. Jadi sudah, kalau boleh tahu apa nih rencananya jurusan yang akan diambil pada saat nanti kuliah? Kalau jurusannya sih kemungkinan besar rekayasa manufaktur. Rekayasa manufaktur. Nah, berarti Erlanda udah ada rencana nih untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dengan jurusan yang tadi. Nah, gambaran Erlanda jurusan rekayasa manufaktur itu seperti apa? Seperti kayak pengolahan si bahan mentah jadi bahan jadi gitu. Kayak asalnya biji besi menjadi suatu produk seperti meja kayak gitu. Nah, selain belajar di sekolah selama 3 tahun ini, untuk kegiatan selain menjadi siswa mungkin ikutan eskul atau apa? Saya sih awalnya tuh kayak mengikuti eskul bulu tangkis di sekolah, dikarenakan pas saat kelas 11 tuh kayak jadwalnya tuh kayak mepet, terus tuh jadwalnya juga nanggung jam habis zuhur, karena saya tuh kayak malas ya kalau keluar tuh, kayak malas kalau panas-panasan, jadi saya berhenti di eskul itu. Dua
Tidak. Nah kan tadi untuk kuliahnya akan di jurusan rekayasa manufaktur. Nah misalkan dalam planning, misalkan ada planning A, B atau C, mungkin ada misalkan kalau misalkan nanti nggak keterima di jurusan itu, ada nggak jurusan lain yang udah kamu pikirkan? Kayaknya sih masih belum tahu ya. Soalnya saya juga masih searching di itu jurusan manufaktur itu. Ya, jadi emang pilihan pertamanya pengen banget di jurusan rekayasa manufaktur ya. Iya. Nah mungkin kan kita nggak ada yang tahu juga ya kita akan ada apa gitu di masa yang akan datang. Kita itu harus memiliki beberapa rencana, ada planning A, planning B. Nah mungkin untuk planning B-nya belum ada apa gimana? Belum tahu sih. Belum tahu untuk Iya. jurusan yang lain. Tapi mungkin kalau saya sarankan sesuai dengan minat atau jurusan kamu di sekolah ya. Nah kalau jurusan di sekolah biasanya Kak? Teknik mesin. Teknik mesin. Nah berarti kamu bisa tuh cari-cari jurusan kuliah yang berdekatan dengan teknik mesin selain rekayasa manufaktur. Ya. Ada nggak gambaran selain ada terbesit gitu, oh nanti mungkin kalau nggak jurusan ini ada jurusan kedua yang sama-sama di dalam mesin gitu, maksudnya bahasanya atau topik perkuliahannya sama gitu secara tidak jauh dengan jurusan rekayasa manufaktur. Oh, Udah iya. pernah cari? Kayaknya sih itu apa tentang perkapalan itu. Perkapalan. Iya. Teknik mesin itu dekat ya sama jurusan kamu sekarang? Nanya kan ada teman juga Ya. di Surabaya. Nah dia tuh kayak nama universitasnya tuh Politeknik Perkapalan Surabaya. Nah nanya-nanya tentang pelajarannya apa aja. Ternyata pas ditanya tuh kayak sedikit nyambung banget, soalnya ada pelajaran press, terus tuh gambar teknik. Nah jadi nyambung banget pas nanya tuh, jadi saya sedikit tertarik untuk ke sana. Tertarik ke sana juga. Iya. Nah untuk menentukan arah masa depan ini, apakah kamu ada rasa kebingungan, ragu atau rasa takut nggak sejauh ini? Sejauh ini sih ada sih kayak takut gimana kalau saya nggak keterima di sana gitu. Jadi saya harus muter otak lagi mencari universitas yang lain gitu. Mungkin itu harus disiapkan mulai dari sekarang. Mungkin kamu bisa ngobrol lagi kalau di sekolah ke guru BK, bimbingan individual datang ke guru BK, ngobrol-ngobrol untuk mempersiapkan jurusan planning A, B, dan C untuk masa depan yang akan datang. Karena kan udah pasti nih mau kuliah ya. Nah misalkan nanti UTBK udah datang, udah ikutan gitu. Nah misalkan kalau misalkan tidak keterima untuk di tahun ini, untuk di tahun keduanya apakah kamu akan ngambil di univ swasta kah atau mau nunggu untuk 1 tahun lagi? Kayaknya sih udah ngobrol sama orang tua mah ngambil universitas swasta. Berarti itu udah ada plannya, udah jelas ya. Berarti kamu komunikasi dengan orang tuanya udah lancar, udah ada gambaran juga ke depannya. Berarti tadi mau kuliah di jurusan manufaktur. Terus kalau misalkan tidak keterima di tahun itu di univ negeri, berarti mengambil universitas swasta. Ya. Di mana kalau boleh tahu? Mau di swasta? Kemungkinan di STT Wastu Kencana atau enggak Politeknik Indorama. Teknik Indorama, berarti udah jelas ya. Iya. Untuk masa depan yang akan datang. Mungkin untuk saat ini tinggal mempersiapkan. Tapi kamu udah cari tahu untuk mempersiapkannya apa aja yang harus ditempuh untuk menyiapkan ke jenjang yang berikutnya, misalkan belajar UTBK atau ikutan bimbingan belajar kayak gitu, udah mulai dari sekarang belum? Udah sedikit-sedikit, tapi saya ngambilnya tuh nggak ngambil UTBK, ngambilnya tuh SPMB. SPMB. Oh, jadi jalur rapat ya? Ya. Oke teman-teman, saya sudah ngobrol dengan Erlanda sejauh ini. Erlanda sudah ada gambaran untuk melanjutkan pendidikan berikutnya itu ke universitas sesuai dengan minat dan jurusan yang dia geluti di SMK. Tapi sejauh ini kamu masuk di jurusan di SMK ini, jurusan teknik mesin, itu kamu nyaman nggak atau ada keterpaksaan nggak atau ngerasa salah jurusan nggak? Alhamdulillah sih sejauh ini saya nyaman-nyaman aja, enjoy aja. Sejauh ini nggak ada sih keterpaksaan. Berarti memang kamu nantinya kuliahnya sesuai dengan minat yang kamu miliki untuk saat ini. Karena tadi SMK-nya teknik mesin, terus
kuliahnya juga tidak jauh dari jurusan yang itu juga. Oke, terima kasih Erlanda, mudah-mudahan kedepannya kamu sukses, mudah-mudahan rencana karirnya berjalan dengan lancar, kuliahnya juga nanti bisa keterima di universitas dan jurusan yang kamu mau. Oke, baik teman-teman, terima kasih, sekian untuk wawancaranya bimbingan karir dengan Erlanda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.